Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Di babak knockout, tim Garuda bakal bersua salah satu kekuatan sepak bola Asia, Tesoceros Australia. Pertandingan akan berlangsung Minggu, 28 Januari 2024, pukul 18.30 WIB di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Di Piala Asia 2023, Australia mengantongi rekor nyaris sempurna. Tesoceros memuncaki grup B dengan rekor tidak pernah kalah, alias meraup 2 kemenangan dan sekali seri. Australia membekap India 2-0, mengalahkan Suriah 1-0 dan terakhir bermain imbang dengan salah satu tim kuat Asia Tengah, Uzbekistan dengan skor 1-1. Sedangkan dari segi ranking FIFA, Australia saat ini bertengger di peringkat 25 dunia, di bawah Jepang, 17, Iran, 21, dan Korsel, 23. Sedangkan Indonesia di peringkat 142 dunia. Pelatih Australia Graham Arnold memiliki skuad yang mayoritas bermain di Liga Eropa. Dari 26 pemain, 21 diantaranya merumput di Liga-Liga Eropa, sedangkan 5 pemain lainnya bermain di Liga lokal Australia. Ada 6 pemain Australia yang memperkuat klub Liga 2 Inggris, yakni Kusini Yengi yang bermain di Portsmouth FC, Harry Soutar, Leicester City, Sam Silvera dan Riley S1MCHE Pronunciation Grey, Middlesbrough, Gethin Jones, Bolton Wanderers, dan Cameron Burgess, Ipswich Town. Selebihnya beberapa pemain tersebar di Liga Skotlandia, Liga Jerman, dan ada juga yang bermain di Liga Arab Saudi. Top skor sementara Australia adalah Jackson Irvine. Pemain klub ST Pauli, Jerman ini, telah mencetak 2 gol. Dalam 3 pertandingan penyisihan, Graham Arnold menggunakan 2 pola berbeda. Pada pertandingan pertama melawan India, Arnold menggunakan skema 4-4-2. Sebuah skema yang sekarang mulai jarang dipakai dalam sepak bola modern. Selanjutnya Arnold mengganti dengan skema 4-3-3 saat melawan Suriah. Skema ini cukup efektif mengurung pertahanan Suriah, meski Tesoceros hanya mencetak 1 gol dalam pertandingan tersebut. Skema 4-3-3 ini dipertahankan Arnold saat Australia bersua Uzbekistan. Hasilnya cukup efektif, Australia bermain imbang melawan Uzbekistan. Dalam 3 pertandingan tersebut, pemain bernomor punggung 10, Kusini Yengi, selalu menjadi pilihan pertama Arnold untuk mengisi posisi striker. Kemudian untuk posisi gelandang Arnold selalu mempercayakan kepada Jackson Irvine di sayap kiri dan Riley S1MCHE Pronunciation Grey di sayap kanan. 2 pemain ini cukup berbahaya. Terbukti, Irvine sukses mencetak gol dalam 2 pertandingan Australia. Yang patut menjadi catatan saat melawan Australia nanti adalah keberanian bermain terbuka. Dilihat dari 3 kali permainan Australia, tim ini tidak bermain pressing sebagaimana yang dilakukan Jepang ketika melawan Indonesia. Australia seperti membiarkan pemain belakang atau tengah lawan mengolah bola di lapangan tengah dengan tetap menjaga kedalaman. Celah ini dapat dieksploitasi oleh Indonesia yang memiliki gelandang kreatif seperti Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Hal-hal yang harus waspadai timnas Indonesia saat melawan timnas Australia. Memperkuat pertahanan sektor sayap dan menggunakan pemain tinggi untuk antisipasi bola lambung. Dalam 3 laga di fase grup, Australia menggunakan skema serangan dengan umpan jauh baik dari sektor belakang dan juga sayap. Pemilihan pemain bertahan di sisi sayap sangat penting juga di 3 bek tengah timnas Indonesia. Untuk itu Sintayong sepertinya harus mempercayakan 3 bek tengah kepada Sandy Walsh, Jordi Amat juga Elkan Bagot. Sandy Walsh yang bermain bagus saat mengalahkan Vietnam sepertinya harus dipercaya lagi untuk menempati posisi Rizky Ridho. Bek kanan diisi Asnawi Mangkualam sebagai kapten dan sisi kiri dipercayakan kepada Shane Patinama. Shane yang belum mendapatkan menit di Piala Asia ini sepertinya harus diturunkan sejak menit awal, dengan pengalamannya Shane jelas lebih baik dalam bertahan dibanding Pratama Arhan. Di lini tengah kembali percayakan kepada Ivar Jenner sebagai pengatur serangan dan Justin Hubner sebagai gelandang bertahan yang juga bisa ikut membantu turun menjadi bek tengah. Duo Ivar dan Hubner cukup kokoh dalam mengawal lini tengah Indonesia. Di wing kanan pilihan terbaik kepada Yakob Sayuri yang bisa mengaplikasikan untuk serangan balik, dan di kiri serahkan kepada Marcelino.
Untuk striker bisa juga mempercayakan kepada Ramadan Sananta atau Rafael Struijk. Shin Tae-yong membidik perempat final Piala Asia 2023 setelah timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran 16 besar Piala Asia 2023, Jumat, 26 Januari 2024. Dia ingin melawan Korea Selatan di babak 8 besar. Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, MBC, menyampaikan terima kasihnya kepada PSSI dan para pemain timnas Indonesia yang telah mendukung maupun memberikan kepercayaan penuh. Saya berterima kasih kepada pemain, timnas Indonesia, dan PSSI karena telah mendukungku sejauh ini, buka Shin Tae-yong kepada media lokal negeri Ginseng. Selanjutnya, saya ingin membawa timnas Indonesia dan Korea Selatan bertemu di perempat final, sambungnya. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia pada babak 16 besar akan menghadapi Australia. Sedangkan Korea Selatan bersua tim kuat asuhan Roberto Mancini, Arab Saudi. Jika timnas Indonesia dan Korea Selatan meraih kemenangan, maka keduanya bakal saling sikut di perempat final memperebutkan tiket lolos ke 4 besar. Bagi Shin Tae-yong, apapun hasilnya dapat terjadi. Karena tidak ada tolak ukur yang mutlak untuk memvonis sebuah hasil pertandingan. Soal masalah perbedaan ranking FIFA antara Australia dan timnas Indonesia yang terpaut jauh. Jika kami bermain bagus melawan Australia dan mendapatkan hasil bagus, dan Korea juga tampil bagus melawan Arab Saudi, saya ingin bermain bagus melawan Korea di perempat final. Itu skenario saya berikutnya. Saya ibaratkan, tidak mudah untuk memecahkan batu menggunakan telur, hampir mustahil. Akan tetapi satu kesalahan bisa merubah semuanya dalam sepak bola, terang pelatih berkebangsaan Korea Selatan. Timnas Indonesia memang tidak dalam situasi diunggulkan saat melawan Australia. Terlebih pada matchday terakhir fase grup, Marcelino Ferdinand CS kalah telak dari Jepang 3-1. Jika terrealisasi mengalahkan Australia, maka timnas Indonesia dipastikan mengukir sejarah lagi. Shin Tae-yong kembali menuliskan namanya menggunakan tinta emas dalam sejarah sepak bola tanah air. Asnawi Mangkualam Bahar resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Thailand, Port FC. Ia merapat ke Port FC usai dilepas oleh Jeonnam Dragon. Port FC telah mencapai kesepakatan penting di hari terakhir bursa transfer. Kami mengumumkan telah merekrut Asnawi, bek kanan dan kapten dari timnas Indonesia. Asnawi akan bergabung pada putaran kedua Liga Thailand 2023-2024. Ia akan mengisi slot kuota pemain asing ASEAN, bunyi pernyataan di akun Instagram Port. Kapten timnas Indonesia ini merapat ke Port FC dengan status bebas transfer usai dilepas oleh tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragon. Asnawi sebelumnya menghabiskan 3 tahun bermain di Korea Selatan. Asnawi tentu diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan untuk Port yang kini tengah bersaing di papan atas Liga Thailand. Port berada di peringkat ketiga pada pertengahan musim Thai League 1 2023-2024 dengan 29 poin. Mereka tertinggal 1 angka dari Buriram United di peringkat kedua dan 5 poin dari Bangkok United di puncak klasemen. Port konsisten bersaing di papan atas Liga Thailand dalam beberapa musim terakhir. Pada musim lalu, klub yang bermarkas di Pat Stadium ini juga finish di peringkat ketiga.